Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ketemu lagi dengan saya kali ini untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Ya, silakan kalian yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe. Setelah kemarin kita belajar bersama-sama terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Silakan kalian yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk yang pertama di pertemuan kali ini, yaitu pengertian good governance. Ya, menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas UHH. Nih ya, jadi menurut World Bank seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat manajemennya solid, prinsip demokrasinya efisien, penghindaran salah alokasi dana, pencegahan korupsi, dan menjalankan disiplin anggaran. Ini menurut World Bank. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik ada 3 unsur pokok yang harus kita lihat harus memiliki sifat yang sinergis. Yang pertama yaitu unsur pemerintah, yang kedua unsur swasta, yang ketiga unsur masyarakat. Unsur pemerintah ini tentunya yang dipercaya untuk menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kalau dalam demokrasi kan periodenya terbatas, seperti Indonesia pasti pemerintahan kan 5 tahunan. Yang kedua unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Ya, dalam pelayanan publik kan nggak cuma pemerintah yang melakukan, tapi juga ada unsur-unsur yang lainnya. Yang berikutnya masyarakat kita sendiri. Nah, pada prakteknya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Ya, berarti yang namanya tata kelolaan pemerintah yang baik ini kalau kita lihat ya demokrasinya berarti harus berjalan juga dengan baik. Karena pemerintah dengan masyarakat itu duduk bersama untuk merencanakan ya sesuatu untuk dikerjakan di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk ke ciri good governance. Menurut Laudeida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa ciri dan karakteristik. Yang pertama, yaitu terwujudnya interaksi yang baik antara 3 unsur tadi, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Jadi 3 unsur tadi itu mereka saling bekerja sama. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem. Ya, 3 unsur tadi yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Jadi ketiga unsur tadi harus berkomunikasinya juga dengan baik. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, yaitu adanya upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi pemerintahnya juga harus dikuatkan. Yang keempat, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kan tadi ada 3 kekuatan itu, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama. Jadi ketiga kekuatan tadi itu paling tidak harus seimbang, dan ini ketiganya itu menciptakan dinamika, kesatuan, harmoni, dan kerjasama. Yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Jadi 3 unsur tadi yang mereka harus saling memiliki ketergantungan. Ya, masyarakatnya akan baik kalau pemerintah dan swastanya baik. Ya, gitu juga sebaliknya.
Pemerintahnya baik jika swasta dan masyarakatnya baik, dan swasta akan baik jika pemerintah dan masyarakatnya baik. Ini dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Ya, jadi pemerintah juga harus memiliki hubungan dengan pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Nah, jadi pemerintah tidak boleh lepas tangan ketika rakyatnya sengsara. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, ormas. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan pada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi, ormas-ormas itu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dalam melanjutkan pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, politisi, dengan pejabat-pejabat yang diangkat, pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Kalau pejabat yang dipilih kan seperti gubernur, bupati, wali kota, presiden, itu pejabat yang dipilih. Kalau pejabat-pejabat yang diangkat itu seperti contohnya kepala dinas, itu kan camat itu diangkat. Ya. Terus, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Jadi antara pemerintah kota dengan pemerintah desa itu juga harus memiliki hubungan yang baik. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. RUU bisa menjadi undang-undang, rancangan undang-undang bisa menjadi undang-undangan jika disepakati bersama antara presiden dan DPR. Ya, disepakati bersama. Maka ini pun berarti antara DPR dengan presiden harus memiliki hubungan yang baik. Yang berikutnya, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang dalam kemajuan bangsa. Ya, seperti contohnya saat ini kita sedang pandemi, ya berarti pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional terkait dengan bidang kesehatan. Ya, untuk mengatasi pandemi ini supaya cepat berakhir. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi ciri-cirinya, sekarang kita lihat syarat-syaratnya. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, yaitu mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Antara lain, dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, manajemen perusahaan yang biasanya profesional itu, yang lebih profesional itu dikenalkan ke lembaga pemerintahan agar pemerintahan juga administrasinya bisa profesional. Dan selain itu ada desentralisasi, jadi tidak hanya terpusat di sana di ibu kota negara, tapi sudah bisa ke wilayah-wilayah. Berikutnya, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Ya, akuntabilitas kan pertanggungjawaban. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kepada masyarakatnya. Berikutnya, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Jadi undang-undang itu pun harus ada yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Artinya apa? Ada keterbukaan informasi. Pemerintah mau ngapain, ya itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Yang kelima, syaratnya adalah adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Jadi ketika membuat kebijakan itu harus ada transparansinya, terbuka, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui right of information ya, dan mengetahui keputusan pemerintah dapat terjamin. Kan kita sebagai rakyat berhak untuk mengetahui apa yang ada di pemerintahan. Nah, ini harus ada transparansinya. Ini adalah syarat-syarat dari good governance. Nah, tugas kalian coba kalian uraikan berdasarkan tadi ciri-cirinya, kemudian syarat-syaratnya, pengertian dan lain sebagainya itu, apakah menurut kalian Indonesia sudah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance? Silakan dengan alasan yang tepat. Silakan dikerjakan, kirimkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Terima kasih.
Semoga hari ini ada manfaatnya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Silakan yang belum subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.